sebagai CEO dan founder dari Project Kain Halal. Kain Halal ini sudah di-launching tahun lalu fashion show-nya dengan melibatkan sekitar 12 designers. Jadi mereka adalah official designers kita, di mana di situ ada namanya semua desainernya dengan brand masing-masing. Nanti X Kain Halal begitu. Jadi kita mensupport para desainer untuk menggunakan bahan baku yang inovasi baru, yang lembut, halus. Tentu saja kalau dinilai dari kelebihannya, memakai kain halal ini adalah satu, merasa aman, nyaman, tentram dalam beribadah. Dan kita juga mengkhususkan juga mau membuat gamis-gamis untuk umroh dan haji, ya. Dimana tadi saya sebutkan bahwa 2025 apabila Indonesia memang menjadi kiblat muslim fashion dunia dan diharapkan bisa menjadi produsen halal, produk halal seluruh dunia menjadi kiblatnya, maka sudah seharusnya fashion juga, bukan hanya makanan, minuman, kosmetik, tapi untuk melengkapinya adalah sandang kita. Di pakaian ini penting banget karena kita gunakan sehari-hari, walaupun tidak seperti makanan bisa dimasukkan ke mulut ya, maksudnya ditelan gitu, tapi ini membuat kita memang menjadi pride-nya Indonesia nantinya, punya satu-satunya produk kain tenun halal di dunia yang mempelopori gitu, menjadi pionir. Ada pertanyaan? Kalau proses untuk mereknya, kenapa pilih merek kain halal? Merek brandnya, karena kita memang target kita sebetulnya memang mengekspor, kan tadi disebutkan harusnya jangan menjadi konsumen terus dong produk halal, menjadi produsen lah kita biar bangga gitu. Jadi kita targetnya menjadi produser gitu, produsen kain halal inilah yang akan disupply. Apabila target kita tercapai, kita memang mau menjadikan ini komoditi ekspor gitu ya. Jadi untuk ya, kita tentu saja karena itu kebutuhan untuk Timur Tengah ya, kita bisa ke negara-negara yang betul-betul concern kepada kehalalan untuk sandang, untuk tekstil atau pakaiannya gitu. Sebetulnya kelebihannya ini karena memakai serat biji kapas yang ditenun, maka bisa dipegang ya, lembut sekali. Pak Ons, mana bajunya yang tadi itu yang lembut? Ini bisa dipegang, silahkan, dingin sekali. Jadi karakternya itu sudah keluar dari kapas pada umumnya. Kalau yang dipakai Mas itu adalah katun, itu bagian luar kapasnya. Boxnya katun. Jadi seperti ini saya jelaskan. Ini dibuka dulu. Ya. Untuk menengah ke atas ya ini? Kita sebetulnya memang pertama perkenalkan, nama saya Reza Bagus Perdana. Saya di sini di Red Arc Muslimah sebagai business development, di mana saya membuat beberapa hal partnership program ataupun marketing program untuk si Red Arc Muslimah sendiri sih sebenarnya. Jadi di mana memang kita nge-reach secara engagement untuk para muslimah di Indonesia, yaitu kita kasih solusi untuk mereka berolahraga. Akhirnya kita punya produk namanya Red Arc Muslimah, itu kita punya hijab vest dan gitu. Oh ya, bisa diceritakan sedikit tentang usaha Ready ini? Oke, berawal dari 2014 kita berangkat gara-gara ngelihat di Senayan banyak orang muslimah yang olahraga, banyak yang mereka akhirnya melepas hijabnya atau mereka memakai hijab yang biasa gitu, yang sebenarnya nggak cocok untuk olahraga. Akhirnya di situ kita bertanya-tanya sih, kenapa hal itu nggak terjadi gitu, nggak pernah ada program atau produk yang untuk olahraga. Tapi akhirnya kita come up dari ide di situ, akhirnya kita bikin hal hijab untuk olahraga, mengasih solusi lah untuk para muslim. dari tahun berapa? Kita ini biasanya dari tahun 2013, tapi kita baru mulainya lagi dari 2017. Untuk produksi sendiri bahannya dari Indonesia apa dari luar? Kita bahannya baik sendiri di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kita punya bahan namanya retek, di mana bahannya pori-pori heksagon. Heksagonnya itu logo kita yang memang bahannya itu menyerap keringat, melindungi dari sinar UV dan juga keringat speed. Jadi memang nggak kusut untuk bahannya. Gitu sih. Untuk pemasaran sendiri sudah kemana aja? Lebih pemasaran kita lebih ke langsung ke store, ke beberapa studio gym, dan juga kita ke e-commerce juga sih untuk perjualanannya. Dan kita juga punya offline store di Jakarta dan di Indonesia, di Central, di lantai UG. Red sendiri buka di sini, dan ada stand di sini. Jadi konsep baju Ready ini
arahnya untuk pakaian olahraga atau bagaimana? Iya, sebenarnya kita lebih untuk ke pakaian olahraga aja sih sebenarnya, memang memberikan solusi untuk para muslimah biar bisa olahraga tanpa ribet memilih outfit, memilih kecocokan baju. Akhirnya kita berangkat dari situ sih. Tapi akhirnya kita juga berangkat membuat produk yang after doing workout kita juga akan produk itu. Oke. Production house-nya di mana? Production house-nya sebenarnya sendiri ada di Bandung. Ya? Dari Bandung. Tapi kita kantor di daerah Cibiru. Gitu. Dan kalau kantor kita sendiri kita ada di Kemang Timur. Untuk pemasaran sendiri, seandainya ada yang memesan, apakah bisa menghubungi atau bagaimana? Bisa, kita ada di WA admin dan adminnya ada di link tree-nya di Instagram kita, dan bisa cek Instagram kita di REYD_ID. Untuk rencana pengembangannya seperti apa, Bang? Apa? Rencana pengembangan? Rencana pengembangannya malah kita selain bikin beberapa produk-produk yang baru, dan juga kita lebih nge-reach juga komunitas para hijab yang memang kita ngasih wadah untuk para muslimah ini bisa mereka berolahraga atau itu mereka bisa sharing dan lain-lain. Jadi memang kita melihat dari beberapa sisi lah, dan nggak cuma hanya fashionnya aja, tapi komunitas pun juga. Kalau untuk generasi milenial ini, anak-anak muda gitu, ada nggak rencana untuk penetrasi pasar untuk bikin produknya? Sebenarnya pun kita beberapa produk kita memang masuk di generasi milenial dan lain-lain ya. Cuma memang market sendiri pun yang akhirnya datang kita adalah market yang ibu-ibu. Tapi kita juga akhirnya kenapa kita bisa mengambil generasi milenial ya, tadi sih kita membuat event, kita ada komunitasnya, kita bikin event olahraga bareng sih. Untuk event sendiri udah berapa kali mengikutinya? Kita ada nama event namanya Kelas Aktif Ladies. Itu udah hampir 4 kali kita bikin di Gelora Bung Karno, Senayan. Tapi belum jalan lagi karena kita kemarin memang lagi ribet dengan produk yang baru sih. Setelah produk ini, adakah nanti produk baru lagi? Produk baru lagi akan tetap terus ada, karena kita tiap 2 minggu sekali kita akan rilis produk baru sih sebenarnya. Tadi produk eventnya? Eventnya kita lebih event olahraga, dari ada lari bareng, ada zumba, kita ada yoga bareng, dan beberapa event olahraga sih kita buat. Next tapi apa eventnya? Next kita masih belum tahu. Mungkin kita next time bakal ada bikin pound-fit dan juga zumba, karena kita juga lagi punya program ada namanya Red Circle. Kita menggait para trainer muslimah yang ibu-ibu untuk join bareng kita, biar mereka bisa tahu lagi apa sih produknya Red dan community-nya Red seperti apa. Kalau untuk baju-baju formal ada nggak, Pak? Baju formal kita belum sih, tapi akhirnya kita buat produk baju yang polo. Akhirnya banyak orang yang pakai di luar olahraga, akhirnya mereka pakai. Kayak ethnic bag, UMKM Indonesia memang ingin mengembangkan UMKM Indonesia ya, karena kan kalau bukan kita orang Indonesia, siapa lagi yang bangga sama produk lokal gitu. Jadi harus mensupport apapun kegiatan yang berbau-bau Indonesia. Produknya apa? Kalau produk tas sama tas sama clothingan, sama baju. Ini dari mana Bun kalau boleh tahu? Ini dari Jakarta Selatan, tapi saya punya rumah produksi sendiri di daerah Jawa Barat. Bunda, acara ini udah berapa kali? Udah ketiga ya. Ada target nggak Bunda dengan mengikuti acara ini? Ada sih sebenarnya, karena kan nggak murah ya. Di sini kan nggak terlalu murah, jadinya kayak semangat. Iya. Harus. Untuk harga sendiri yang paling keren. Kalau aku berharap sih dari Indonesian Fashion Week-nya tuh mungkin undangannya lebih disebar ke seluruh Indonesia, biar orang tahu ada Indonesian Fashion Week. Untuk harga sendiri dari berapa sampai berapa Bunda? Aku dari harga 350 sampai ke 2 juta. Itu emang produk Indonesia sendiri? Produk lokal ya. Sudah pernah diimpor ke luar? Sudah, sering ke Malaysia, sering sampai yang ke Jepang, sering yang paling jauh beberapa kali ke Amerika. Itu yang hebatnya, karena kan biaya shippingnya itu gila banget, tapi mereka kalau udah suka ya nggak masalah gitu. Walaupun saya 2 kali lebih besar dari harga si tas tersebut. Untuk range harga sendiri?
Kenapa? Untuk range harga sendiri paling harga rendahnya berapa? Saya di harga 300.000 sampai 2 jutaan. Tasnya tergantung. Kalau sekarang kan lagi naik tas rotan kan. Tas rotan itu dari pengrajinnya aja kan juga nggak murah kan. Kita ngambilnya dari dari pengrajin di daerah titik-titik. Satu daerah. Rahasia ya. Awalnya bisa bikin ini dari mana? Idenya. Ide nama berdua sama adekku kan. Kita berdua suka shopping, suka patungan beli tas zaman dulu kan. Karena kita nggak mau KW. Saya nggak suka KW kan. Jadi gua mau pakai buat arisan, oke. Jadi ya gitulah. Sampai akhirnya kepikir kita kan penggila tas, kita bikin yuk.